kita witi penguasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pilih ing kesempatan punika kita taksih pinaringan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam umur kita. Semoga Allah memberkahi rizki kita, keluarga kita, dan semoga urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Desember ini curah hujan cukup tinggi ya. Alhamdulillah, nikmat yang amat besar yang harus kita syukuri. Di tengah sebagian daerah ya terkadang mengalami kekeringan sehingga kekurangan air. Bapak Ibu jamaah yang senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali penguatan iman kita kepada hari akhir. Di tengah banyaknya kelompok yang ternyata mengingkari hari akhir. Jadi sejak dulu sampai sekarang ini banyak orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Sejak zaman dulu kala, dari kalangan, baik itu dari kalangan para filosof, orang-orang ateis, dan orang-orang yang anti dengan agama, karena mengingkari bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur kenapa bisa dibangkitkan lagi. Bahkan ada yang menentang, kalau benar-benar siksa kubur itu ada, mbok coba kuburan itu dipasangin apa? CCTV. Engko malaikatnya apa kelihatan atau tidak? Atau dikasih rekaman biar nanti kelihatan kedengaran enggak suaranya. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyaknya orang yang meragukan akan surga dan neraka. Bahkan mereka sok bijak dengan mengatakan yang pasti-pasti saja belum jelas, apalagi yang belum pasti. Mereka menganggap bahwasanya akhirat itu sesuatu yang belum pasti. Sebagian memiliki syubhat, sedikit tapi kontan, langsung diterima lebih baik daripada banyak tapi belum pasti, banyak tapi masih nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penguatan kita terhadap iman kepada hari akhir, terutama berkaitan tentang surga dan neraka, ini sangat penting. Napa malih yuswa kita sampun sepuh, harus
tentunya napa Pak Bu harus sering-sering diingatkan tentang surga dan neraka, agar aktivitas kita itu ya semata-mata untuk meraih ridho Allah di akhirat kelak. Karena ada sebagian orang yang usianya sampun sepuh tapi semangat mengejar dunianya masih membara kayak anak muda, dan sudah sepuh tapi semangat membangun akhiratnya itu melempem, bahkan lebih melempem daripada kerupuk sik teles Pak. Kerupuk yang teles saja kan melempem, kerupuk ingkang kanginan iku melempem. Sehingga tentunipun perkawis mengingat akhirat, surga dan neraka niku penting sangat kita kaji di tengah kesibukan duniawi yang terus menerus terkadang melalaikan kita dari tujuan yang paling pokok, tujuan yang hakiki yang sebenarnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita sudah bahas beberapa kenikmatan yang akan diraih oleh penduduk surga. Di antaranya adalah penghuni surga itu ya raja yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kesedihan, kekhawatiran, dan tidak ada penyakit hati, selalu muda, sehat, bahagia, abadi. Dan kita lanjutkan yang berikutnya, bahwasannya penduduk surga itu tidak akan pernah lapar dan haus. Kita biasanya merasakan lapar itu setelah berapa jam, Pak? 7 jam nggih. Enten mboten ingkang sedikit-sedikit lapar, baru beberapa jam sudah napa pun ngelih. Musim hujan nggih, musim hujan cepat lapar. Ada nggak Pak penyakit tertentu yang bikin cepat lapar? Penyakit mah, gula. Kalau busung lapar nih kok napa lapar terus? Busung lapar nih, kekurangan makanan. Jadi memang lapar itu kondisi yang semua orang nggak suka. Bahkan seseorang itu ya kerja biar nggak kelaparan, biar nggak kehausan. Lapar kondisi yang tidak disukai. Tapi ada orang yang rela lapar karena mencari ridho Allah, yaitu berpuasa. Tapi orang yang membiasakan lapar di dunia, itu harapannya nanti ketika di akhirat tidak lapar lagi, sehingga puasa Ramadan sudah terbiasa lapar, terbiasa haus. Nah nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi penghuni surga itu makan itu bukan untuk menghilangkan lapar, tapi untuk merasakan kenikmatan. Minum pun juga demikian, bukan untuk menghilangkan rasa haus, tapi untuk merasakan nikmat yang Allah karuniakan. Tidak lapar dan tidak haus ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Toha ayat 118. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Tapi berpakaian. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tatha. Dan sesungguhnya kamu tidak akan haus, tidak akan merasa dahaga, dan tidak pula ditimpa panas matahari di dalamnya. Nek teng dunya pun biasa kepanasan. Nek kepanasan cacingan mboten, Pak? Kloget-kloget keten ya nek cacing niku nek kepanasan mesti napa? Kloget-kloget.
Ya kalau di dunia itu kita pun biasa kepanasan sithik mboten napa-napa. Bahkan bapak-bapak yang biasa ke sawah niku pun biasa kepanasan. Bapak-bapak yang kerja di tempat terbuka niku pun biasa kepanasan. Tapi di surga kelak Bapak Ibu tidak ada kepanasan lagi. Kepanasannya itu kalau manusia kan merasakan panas itu ketika di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan hanya 1 mil, sehingga para ulama menjelaskan manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amalnya. Semakin banyak dosanya akan semakin banyak keringatnya. Nah ini ya Bapak Ibu, yang dicari niku napa? Tidak pernah lapar dan tidak pernah dahaga. Ya teng surga. Nek teng donya niku enten mboten Pak, makanan yang awet kenyang. Napa niku? Oh jadah. Jadah jagung ngoten nggih. Jagung mboten senep Pak, mboten nggih. Kalau orang Indonesia niku nek dereng dahar nasi nggih, meskipun sudah banyak makan roti napa sanesipun masih belum dinamakan apa? Makan. Jadi tidak akan pernah lapar dan haus. Kalau di dunia ya harus siap napa Pak? Siap lapar. Telat sedikit makan saja merasakan lapar. Kemudian yang berikutnya, tubuh mereka akan dibersihkan. Jadi tubuh fisik penghuni surga akan dibersihkan baik laki-laki maupun wanita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Walahum fiha azwajun mutahharatun wahum fiha khalidun. Dan bagi mereka penghuni surga bagi penghuni surga mendapatkan istri-istri yang disucikan, serta mereka kekal di dalam surga. Dalam ayat lain surat Ali Imran ayat yang ke-15, Qul a'unabbiukum bi khairim min dalikum. Katakanlah, maukah kalian aku beritahu yang lebih baik dari itu semua? Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb-nya akan memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang disucikan. Wa ridwanum minallah, keriduan Allah. Allah ridho. Ketika di padang mahsyar niku nggih hadis tentang syafaatul udma niku dipun jelasaken bahwa ketika para nabi itu dimintai syafaat pada minta udzur nggak bisa. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dimintai syafaat pertolongan nggak bisa. Dan mereka menjawab, sesungguhnya Allah benar-benar marah, yang belum pernah marah sebelumnya seperti ini dan belum pernah marah seperti ini sesudahnya. Ketika Allah benar-benar marah di padang mahsyar nanti, maka bagi penghuni surga ketika masuk surga tidak akan pernah kena marah Allah lagi. Allah sudah ridho. Jadi kalau Allah sudah ridho niku, tiang niku berarti bahagia Bapak Ibu, tentrem, adem, ayem, tenang. Kalau Allah belum ridho, dereng bahagia, masih gelisah, masih boten tenang uripe nggih, gesangipun boten saged bahagia. Jadi
bidadari-bidadari atau istri-istri di surga menika dalam keadaan disucikan, suci dari fisik dan suci secara akhlak, sebagaimana yang Nabi sabdakan, inna awwala zumratin yadkhulul jannah ala suratil qamar. Sesungguhnya rombongan yang pertama masuk surga itu seperti bulan purnama. Pilih pun Pak, boleh pilih badan rombongan pertama. Nek kita biasanipun pergi kemana gitu nggih, pilih rombongan yang pertama atau yang terakhir? Pertama nggih. Nek jagong niku nggih, milih napa Pak? Milih mlebet sing sik dhewe napa ngeri mawon? Nek ngeri malah mboten pikantuk kursi nggih. Sik dhewe mawon. Biasane ingkang dhisik niku ibu-ibu nggih, Ibu nggih. Ternyata wajah mereka itu rombongan pertama itu seperti rembulan, masya Allah, berseri-seri, sumringah. Summal ladzi yalunahum ala asyaddi qaukabin durin fis sama'i dha'atan. Kemudian Pak, ternyata rombongan yang kedua itu wajah mereka bagaikan bintang-bintang yang sangat bercahaya di langit. Nah, ini kan sudah beda toh. Rombongan pertama seperti rembulan, rombongan yang kedua seperti apa? Bintang-bintang di langit. La yabuluna wa la yataghawatun, tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Orang saja kalau napa Pak sering buang air kecil repot badan, repot. Winginten sederek niku kalau malam itu sering buang air kecil. Dan kalau buang air kecil itu selalu tidak tuntas. Sidik-sidik teng kamar mandi. Nggih. Setelah diperiksakan Pak, ternyata napa? Napa Pak? Ternyata nggih, prostat nggih leres. Di antara napa? Rasa sakit itu kan yang namanya prostat. Ketika diperiksakan, ternyata oh ini sudah parah Pak, sudah pembengkakan, sudah parah, ini besok harus segera apa? Dioperasi. Nggih. Akhirnya nggih dioperasi. Niku nek beser terus nggih repot. Lebih repot lagi kalau nggak bisa apa? Nggak bisa pipis, nggak bisa buang air kecil. Nggih dioperasi. Nggih. Datang surga mboten sah repot-repot, mboten berarti mboten enten toilet nggih. Mboten enten toilet teng swarga niku aja patus toilet mboten enten. Karena tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Bahkan Pak Bu, tidak meludah, walayat filun, meludah saja tidak. Padahal kan kalau secara manusiawi niku ludah itu termasuk sesuatu yang dihindari. Walayam takhitun, tidak meludah dan tidak pula membuang ingus. Dados sang surga niku mboten enten sek pilek. Meler mboten enten. Nek kita biasanipun apa? Ngunjuk es sekedhik, kadang pilek, Amsyatuhum adzhab. Sisir mereka itu adalah dari emas. Ibu-ibu enten mboten ingkang sisiripun saking emas? Kalau orang Jawa banyak emasnya nggih. Mas Joko, Mas Prabowo ngoten nggih. Mas banyak emasnya. Warashuhum al-misk, dan keringat mereka itu baunya harum seperti minyak misik. Masya Allah. Dados teng swarga niku mboten perlu ngagem napa nika?
Deodoran niku nggih. Minyak wangi mboten perlu, Pak. Keringetnya saja seperti kasturi, seperti misik. Wa majamiruhum al-aluwatu al-anjuj, bahwasanya bakaran wangian mereka adalah garahu atau gaharu dari apa, Pak? Kayu gaharu dari India, wangi. Wa azwajuhumul hurul ain, dan istri-istri mereka adalah bidadari, para bidadari ala khalqi rajulin wahidin, dengan perawakannya itu sama dengan satu orang yang sama. Dados nggih, perawakan tingginya itu sama seperti napa, Pak? Ala surati abihim Adam. Perawakanipun nggih sama seperti nenek moyang mereka, yaitu Adam alaihissalam. Situna dira'an fis sama, tingginya pinten? 60 hasta. Jadi tingginya penghuni surga 60 hasta, bidadari juga seperti itu, Pak. Kan mboten serasi nggih. Kalau penghuni surga itu tinggi, kok bidadarinya napa? Pendek ngoten nggih. Kan mboten serasi. Nah niki Bapak Ibu, berarti kalau di surga niku nggih istilahipun apa? Selalu suci para istri menika dan tidak pernah haid. Kalau di dunia kan ada waktu liburnya nggih, ada tanggal merah. Nek teng swarga mboten enten apa, Pak Bu? Mboten enten tanggal merah. Selalu tanggal apa? Tanggal hitam nggih. Bahkan Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah, penghuni surga niku selalu tampan dan cantik. Bahkan setiap hari itu bertambah ketampanannya dan bertambah kecantikannya. Inna fil jannah lasuqan, sesungguhnya di surga itu ada pasar. Yang mana para penghuni surga itu nanti akan apa, Pak Bu? Ya'tunaha kulla jumu'atin, pasar yang akan didatangi setiap hari Jumat. Masya Allah, dan pasaripun le. Fatahu burihus shimali fatahsu fi wujuhihim wasiyabihim. Nah, ketika di hari Jumat niku wonten pasaripun nggih, maka bertiuplah angin dari utara yang berhembus di wajah mereka, menghembus di baju mereka. Fayasdaduna husnan wa jamalan. Akhirnya mereka pun apa, Pak Bu? Bertambah indah dan bertambah tampan, bertambah cantik. Fayarji'una ila ahlihim wa qad isdadu husnan wa jamalan. Ketika penghuni surga kembali ke keluarga mereka, maka ternyata keluarga mereka juga telah bertambah napa? Bertambah tampan, bertambah indah, bertambah cantik. Kemudian fayaqulu lahum ahluhum, maka kemudian mereka, keluarga mereka mengatakan, wallahi laqad istattum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah kalian semakin bertambah indah dan bertambah tampan. Jadi para bidadari niku selalu memuji. Istilahnya, suamiku habis pulang kok tambah napa? Tambah ganteng. Gantengnya ora ilang ning malah napa? Tambah. Masya Allah. Terus tadi kan ke pasar ya Pak, setiap hari Jumat ke pasar. Terus ketika napa? Ketika para suami itu balik ke menemui keluarga mereka, menemui para istri, suaminya juga demikian. Ketika pulang napa? Loh, bojoku nggih, istriku, para bidadari ternyata semakin apa?
semakin cantik. Masya Allah, semakin indah. Bahkan disebutkan dalam hadis nggih, rombongan pertama itu kan masuk surga seperti bulan purnama nggih. Terus rombongan kedua seperti bintang yang paling terang di langit. Likulli imri'in minhum zaujatani isnatani. Masing-masing mereka mendapatkan 2 istri. Sebagian ulama ada yang menjelaskan minimal penghuni surga mendapatkan berapa? 2 istri. Yuramu khusuqihima min wara'il lahmi. Mendapatkan 2 istri yang terlihat sumsum betisnya di balik daging. Pripun niku, Pak? Terlihat napa? Sumsum betisnya di balik daging. Berarti napa? Bening ngoten nggih. Ternyata betisnya niku napa? Bening. Wa ma fil jannati a'zab, dan di surga tidak ada bujangan, tidak ada jomblo, semuanya akan menikah. Meskipun seandainya ketika di dunia belum menikah, maka di surga akan menikah. Bahkan dalam hadis dipun sebataken ma min ahadin yamutu saktan wala haraman, tidaklah seorang pun yang meninggal dalam kondisi keguguran. Orang yang meninggal dalam kondisi keguguran atau dalam kondisi sudah sepuh, dan manusia pada umumnya meninggal di antara 2 kondisi tersebut, kecuali akan dibangkitkan usianya 30 tahun. Jadi meskipun meninggalnya itu masih apa? Masih kecil atau sudah sepuh, nanti ya kalau masuk surga ya 30-an tahun, Pak Bu. Jika termasuk penghuni surga, maka dalam bentuk Nabi Adam dan rupanya seperti Nabi Yusuf dan hatinya seperti Nabi Yakub. Dan siapa yang termasuk penghuni neraka, maka tubuhnya sebesar apa, Pak? Kalau penghuni surga kan sebesar Nabi Adam. Kalau masuk neraka, tubuhnya sebesar gunung. Sebesar apa? Sebesar gunung. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Al-Munawi di Faidul Qadir. Kenapa kok sebesar gunung? Gen luweh mantep. Mantep nek napa, Pak? Nyiksa biar lebih marem ngoten nggih. Ketika dibakar, ketika gosong nggih, ketika disiksa niku lebih pedih. Sehingga napa? Sebesar gunung. Menika Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup terakhir nih, penghuni surga itu tidak akan letih, tidak akan capek. Kita setiap hari capek mboten? Capek kenapa, Pak? Capek yang bedamel? Nek ibadah kesel mboten? Menikmati nggih? Menikmati. Capek niku kalau nang dunia niku nggih harus berani capek. Kalau nggak mau capek ya wis napa? Ning surga kono to nggih. Kalau nggak mau capek. Nih sekarang anak-anak kita nggih, anak cucu kita niku nggih kedah niki Pak Bu, nggih dipun gembleng le nek pengen urip mulya nggih kudu gelem rekoso. Nggih kudu gelem rekoso, berjuang. Belajar, berkorban, ojo pahisih nom terus nggih foya-foya, buruk dolan wae. Lah sakniki Pak, nek mboten dipahamkan hakikat hidup niku ngaten nggih. Sakniki kan kathah lari-lari anak-anak muda seusia SMA. Cek
Biasanipun nggih kita pernah mengalami nggih masa-masa SMA, masa-masa STM, SMK niku senenge napa? Dolan, senenge keluyuran niku nggih. Tapi Masya Allah ada yang usia segitu tapi sudah paham hakikat kehidupan. Sehingga di surga tidak akan pernah napa Pak merasakan capek. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha luhub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga karena karunia Allah, di dalamnya tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah lesu. Para ulama menjelaskan nasabun itu adalah aktivitas kelelahan ketika beraktivitas. Niku naminipun nasab. Jadi setelah beraktivitas itu lelah. Sedangkan luhub itu adalah keletihan yang didapatkan setelah beraktivitas. Kalau tadi kan ketika bekerja itu kan kita merasakan apa? Capek, lelah, ngangkat apa berat. Sedangkan luhub itu adalah kelelahan setelah apa? Bekerja. Niku wonten bentenipun nggih. Jados ada perbedaan antara nasab dan luhub. Ya, akhirnya penghuni surga niku tidak akan merasakan kelelahan ketika beraktivitas dan setelah napa? Beraktivitas. Teng surga niku tidur mboten Pak Bu? Kalau di dunia kalau letih, capek kan tidur nggih. Tapi ternyata di surga itu tidak tidur. Kenapa? Karena Nabi bersabda an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya apa? Kematian. Wa ahlul jannah la yanamun, sehingga penduduk surga tidak akan mati, berarti tidak tidur. Jadi tidak boleh di surga itu ada tidur, karena tidur itu kan namanya berhenti dari kenikmatan, berhenti dari merasakan apa? Nikmat. Beda dengan di dunia, orang itu tidur istirahat untuk menghilangkan rasa apa? Capek dan lelah. Demikian Bapak Ibu nggih. Semoga ini memberikan motivasi dan semangat kita. Di dunia itu harus berletih-letih, bercapek-capek untuk meraih kebahagiaan di surga yang tidak akan pernah lelah lagi. Demikian, semoga Allah memberikan kita istiqomah dan husnul khotimah. Makaten Bapak Ibu wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.